Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu cara Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya yaitu dengan memilih waktu dan tempat yang tepat untuk memberikan arahan. Rasulullah SAW tidak semerta-merta memberikan arahan kepada sahabatnya tanpa memikirkan kondisi dan waktu atau tempat. Rasulullah SAW tentunya selalu mengetahui bagaimana kondisi sahabatnya, sehingga beliau tahu kapan dan di mana nasihat dan arahan tersebut diberikan. Dan ini perlu kita contohi. Jangan sampai kita memberikan arahan dan nasihat kepada anak-anak kita ketika dalam keadaan yang tidak cocok. Kita harus mencari kapan dan di mana waktu yang cocok kita berikan arahan dan nasihat kepada anak-anak kita. Ada beberapa waktu yang Rasulullah SAW gunakan untuk memberikan arahan dan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Di antaranya yang pertama, ketika safar atau dalam perjalanan. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya beliau menggunakan waktu safar untuk memberikan nasihat dan arahan kepada sahabat-sahabatnya. Bukan sekedar nasihat saja, tapi penanaman keimanan, ketauhidan, aqidah, ada juga fikih ya. Ketika dalam keadaan safar. Dan salah satu hadis yang masyhur yaitu hadis Ibnu Abbas yang bercerita, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah, kata Ibnu Abbas. Faqal, nah di sini intinya Rasulullah mengatakan, bersabda menasihati Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Ya gulam, hai Ibnu Abbas, kata Rasulullah, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa kalimat tersebut? Ini intinya yang ditanamkan Rasul dalam jiwa Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jaga hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjaga hak-hakmu. Jadi penanaman keimanan ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat cocok dalam keadaan safar. Dan ini perlu kita teladani ayah bunda. Ketika dalam perjalanan dalam mobil, ya, ketika di atas motor atau dalam keadaan di atas pesawat atau dimanapun, sempatkan berikan 3 menit, 5 menit nasihat kepada anak-anak kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentang kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tentang hak-hak kita ya. Apa saja yang kita harus lakukan sebagai hamba Allah. Ini perlu ditanamkan dan cocok diajarkan dan diarahkan dalam keadaan safar. Adapun waktu yang kedua yang digunakan baginda Rasulullah SAW untuk memberikan nasihat dan arahan kepada sahabatnya itu waktu makan. Ketika makan, Rasulullah SAW ketika melihat kesalahan atau melihat apa yang salah dari sahabatnya, lalu dibenarkan dan diberikan arahan yang benar. Ini salah, ini yang benar. Ini berdasarkan hadis Umar bin Abi Salamah. Beliau bercerita, aku masih kanak-kanak ketika dalam pengawasan baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika dalam waktu makan, kata Umar bin Abi Salamah, tanganku mengambil makanan kesana kemari di nampan. Dan ini bukan termasuk adab tentunya. Apalagi di depan kita ada orang-orang dewasa yang lagi makan. Akhirnya baginda Rasulullah SAW memberikan arahan. Nah, ini tepat. Beliau mengatakan, ya gulam, samillah. Hai gulam, yaitu Umar bin Abi Salamah, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik. Dan makan dengan tangan kananmu, kata baginda Rasul. Wa kul mimma yalik. Dan makan apa yang ada di hadapanmu, jangan kesana kemari. Rasulullah SAW memberikan arahan, ini salah nak, yang tepat seperti ini. Nah, ini perlu kita contohi juga ya bunda. Ketika anak-anak kita salah ketika makan, contohnya anak kita makan pakai tangan kiri, jangan biarkan. Arahkan nak, sunnah Rasulullah makannya pakai tangan kanan. Nah, ketika anak meniup makanan, contohnya yang lagi panas, dia tiup, berikan arahan, nak, yang sunnah itu nggak usah ditiup. Nah, seperti itu juga dalam keadaan hal-hal yang lain. Dalam keadaan perjalanan, contohnya anak membuang sampah sembarangan. Oh nak, sunnah Rasulullah nggak boleh buang sampah sembarangan. Sunnahnya buanglah sampah pada tempat yang tepat gitu. Dan yang ketiga, dan ini yang terakhir, yaitu waktu sakit.
waktu sakit merupakan waktu yang tepat untuk memberikan arahan dan nasihat kepada anak. Jangan sampai ketika waktu sakit kita biarkan lewat begitu saja. Coba manfaatkan, berikan nasihat, tanamkan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit Allah lah yang menentukan, Allah yang menyembuhkan. Jelaskan, minta kesembuhan kepada Allah. Allah lah yang menyembuhkan, gak ada yang menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan keimanan, ketauhidan, ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tepat ketika waktu sakit. Begitulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis diceritakan bahwa beliau menjenguk anak Yahudi yang lagi sakit, dan anak Yahudi itu adalah pelayan beliau di rumah. Ketika anak Yahudi itu sakit, Rasul datang menjenguknya dan memberikan nasihat. Nasihat sangat penting, mahal banget. Beliau mengatakan, "Nak, masuklah Islam," kata Rasulullah. Anak ini karena ragu dan takut ayahnya marah, dia memandang ke muka ayahnya. Apa kata ayahnya? "Ati' Abul Qasim." Turuti apa yang dikatakan Abul Qasim, itu Rasulullah. Akhirnya anak itu masuk Islam. Rasulullah SAW keluar dari rumah itu mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah telah membebaskan dia dari api neraka. Intinya dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW memberikan nasihat, arahan kepada anak Yahudi itu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia masuk Islam. Berkat nasihat dan arahan baginda Rasulullah. Dan ini perlu kita contohi. Ya, kita contohi, kita praktekkan di rumah. Ketika anak kita sakit, berikan nasihat, berikan arahan, tanamkan akidah, tanamkan tawakal kepada Allah, tanamkan keyakinan kepada Allah. Dengan begitu semoga Allah SWT menjadikan dia menjadi anak yang selalu bergantung dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu dekat kepadanya dan selalu meniti jalan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.